Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala fadlihi wa ihsanihi tafaddala alaina bi bulughi syahri Ramadan wa makanana fihi bil a'malis sholihati lituqarribuna ilaih. Alladzi ja'ala amwalil aghniyai haqqan lil fuqara'i wal masakini wal musarrifi bisilahiddin. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammadin kana awwala sabiqin bil khairati wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna sholataka sakanul lahum innallaha sami'un alim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semuanya pada hari Ramadan yang kedua kali ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Sebagai wujud dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita niatkan bahwa Ramadan yang telah diberikan kepada kita adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Karena orang-orang yang rindu dengan Ramadan sangat diharapkan untuk bisa hadir. Ada yang berdoa, Allahumma sallim li Ramadan wa sallimna Ramadan wa amalan mutaqabbala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita pada hari yang kemarin sudah berpuasa 1 hari dan sudah ada niat di dalam hati kita dalam keadaan Ramadan yang diliputi dengan wabah pandemi COVID-19, wabah corona. Kita jangan mengurangi semangat untuk bisa meraih Ramadan pada tingkatan yang tinggi, derajat yang tinggi, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Sholawat dan salam tak lupa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang senantiasa bisa berittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau. Pada kesempatan ini saya akan mengupas kaitannya dengan masalah zakat dan solidaritas dari zakat itu untuk kaum muslimin dan muslimat di tengah-tengah kita menghadapi wabah corona COVID-19. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam tuntunan ibadah puasa disebutkan bahwa idza dakhala syahru Ramadan fa'akthiru minas shadaqati wa qum qiyamal laili wa mudarasatil Qur'an wa'taqib fi asril awakhir. Apabila telah memasuki bulan Ramadan, maka memperbanyak sedekah, melaksanakan tadarus Al-Quran, dan juga melaksanakan qum qiyamal lail, mendirikan sholat malam, sholat tarawih, dan juga melaksanakan iktikaf di asrul awakhir atau di akhir bulan Ramadan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada bulan Ramadan memang Rasulullah menuntunkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak sedekah.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita di dalam surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa tusalli 'alaihim innas sholataka sakanul lahum innallaha sami'un alim. Kata-kata khudh, ambillah dari harta mereka, berarti untuk panitia ataupun amil mengambil zakat. Kata-kata zakka, zaki, yuzaki ini memang zakat. Namun juga ada kata-kata khudh min amwalihim shadaqatan, itu sedekah. Memang Islam ada tuntunan ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap harta. Harta itu disalurkan, diinfakkan itu lewat 3 hal. Yang pertama ada yang namanya zakat, kemudian juga infak, kemudian sedekah. Nah, zakat kalau kita lihat dari katanya itu zakka yuzaki adalah memang untuk membersihkan diri. Maka zakat ini diniatkan bahwa sebagian fungsi daripada zakat adalah untuk membersihkan diri dari sifat-sifat bakhil, tetapi juga untuk membersihkan harta itu dari harta-harta yang ada yang tidak bersih. Oleh karena itu, di negara kita sudah ada undang-undang tentang zakat. Kemudian juga berdiri juga lembaga-lembaga zakat, amil zakat. Termasuk di Muhammadiyah ada lembaga amil zakat Muhammadiyah, ada Lazis Muhammadiyah. Di nasional ada Badan Amil Zakat Nasional, ada Basnas. Harta adalah anugerah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan rezeki, maka sesungguhnya orang yang beriman itu senantiasa ingat bahwa rezeki yang telah Allah limpahkan kepada kita itu ada hak Allah, ada hak orang lain. Maka harta itu mesti harus keluar lewat 3 tadi, lewat zakat, lewat infak ataupun sedekah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kalau kita melihat dari teks Al-Qur'an, ada sekian banyak, bahkan puluhan hingga 30-an ketika kita membicarakan tentang zakat itu dirangkai dengan sholat. Para alim, para ulama telah menyusun bahwa kewajiban tentang zakat ini, zakat diposisikan pada rukun Islam yang ketiga, yaitu ada setelah syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat. Kemudian di dalam Al-Quran ini banyak rangkaian ayat yang menyebutkan setelah ada aqimus sholah wa atuz zakah, ada aqamus sholah wa tu'tiyaz zakah. Jadi penyebutan itu hampir ada sekitar 30 ayat ini, berarti betapa pentingnya, betapa urgennya orang Islam untuk memperhatikan persoalan zakat. Dulu di zaman Rasulullah SAW, zakat ini memang ditegakkan. Bahkan orang yang sudah zakat ini dengan ada yang namanya pajak ini jadi satu. Ya, bagi orang yang Islam ya zakat itu bisa ditertibkan. Kemudian pada zaman para sahabat pernah Umar itu memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat, karena zakat dianggap kewajiban ketika Rasulullah masih hidup. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
betapa urgennya, betapa pentingnya masalah zakat. Kalau kita lihat bahwa zakat itu sesungguhnya itu ada kemaslahatan yang mesti dapat kita ambil. Di antara kemaslahatan kaitannya dengan zakat, zakat sesungguhnya adalah sebagai bukti tanda bahwa orang yang memiliki harta itu untuk bersyukur kepada Allah. Berarti orang yang membayar zakat adalah untuk tanda syukur kepada Allah, dan Allah akan memberikan lipatan pahala yang besar bagi orang yang berzakat. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ancaman-ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakatnya ini juga sangat besar, yaitu bisa di akhirat nanti orang itu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang tidak disakati kemudian akan berubah menjadi ular sujak yang sangat besar. Kemudian upasnya yang menakutkan. Sehingga orang yang tidak membayar zakat ini di dunia pun hartanya tidak akan berkah, di akhirat pun nanti akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, tentunya zakat sangat berarti. Hikmah zakat yang berfungsi sebagai membantu untuk saudara-saudara kita bahwa harta yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya, tetapi ketika zakat itu kemudian bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka zakat dihimpun ini juga akan memberikan bantuan kepada fuqara, masakin, kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah telah memiliki lembaga yang sangat kredibel, yaitu Lazismu, lembaga amil zakat yang sudah didirikan dalam rangka untuk kepedulian terhadap fakir miskin ini tentu harus kita dukung. Oleh karena itu, saya mengajak warga Muhammadiyah, juga kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, mari kita mengambil hikmah bahwa harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya itu adalah harus kita kelola dengan sebaik-baiknya. Harta bisa menjadikan kita selamat di dunia, harta bisa menjadikan kita aman di dunia, bahagia di dunia. Tapi kalau harta tidak kita keluarkan, memang ada batas-batasnya, ada nisabnya, ada waktu-waktunya, sudah masuk haul, belum kita keluarkan, ternyata bisa menjadi malapetaka di akhirat nanti. Mari saya mengajak kita bersama-sama untuk membesarkan Lazismu di warga Muhammadiyah, mengeluarkan hartanya untuk zakat, untuk infak, untuk sedekah di Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kepada kita. Insya Allah orang yang tertib zakatnya, dari dirinya dia akan bersih, bersih dari sifat-sifat kikir, dari sifat-sifat rakus, dari sifat-sifat tamak, karena mau berbagi kepada orang lain. Terlebih di masa COVID-19 ini, saudara-saudara kita banyak membutuhkan uluran tangan para agniya, orang yang memiliki harta. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslim muslimat, Muhammadiyah memiliki amal usaha yang sangat banyak. Terlebih kita pada hari ini berada di salah satu amal usaha Muhammadiyah di sekolah
SMA Muhammadiyah 2 Mundilan. Bahwa SMA Muhammadiyah 2 Mundilan ini sungguh disupport luar biasa oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Mundilan. Maka saya selaku anggota personil dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mundilan juga mensupport SMA Muhammadiyah 2 ini punya unggulan yaitu tahfidz Quran. Ada lil banin, ada lil banat, untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Prestasinya tidak diragukan lagi. Beberapa waktu para alumni yang sudah sampai 30 juz hafal, kemudian juga diterima mendapatkan beasiswa di sekolah-sekolah, di universitas, di Muhammadiyah ada di UMY, ada di UNY. Yang putri juga sangat berpotensi sekali. Oleh karena itu kami ajak kepada seluruh warga Muhammadiyah, orang tua, simpatisan, orang muslim dimanapun berada, mari bersama-sama untuk kita meniatkan membesarkan SMA Muhammadiyah 2 Mundilan ini, karena insya Allah alumni dari SMA Muhammadiyah 2 Mundilan yang program prioritasnya, brandnya adalah untuk hafidz Quran, bisa nyantri menjadi santri di sini. Yang untuk yang putri juga yang putra di Kauman Mundilan, semuanya dibimbing dengan sebaik-baiknya. Insya Allah memiliki qualified yang handal dari sisi ilmu pengetahuannya handal, kemudian dari hafidz Qurannya juga insya Allah bermanfaat bagi umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kepada para guru, para asatidz, para musyrif pondok pesantren tahfidz ini, Ali bin Abi Thalib ini, untuk bisa senantiasa bisa eksis dan sekolah ini bisa bermanfaat bagi umat, sekolah ini bisa bermanfaat bagi persyarikatan dan terus bisa berkembang dengan sebaik-baiknya, akan menelurkan kader-kader Muhammadiyah, kader-kader Islam, kader-kader bangsa yang handal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya yang besar kepada kita semuanya, dan bismillah menyambut Ramadan yang awal pada kali ini. Sekolah tentunya sangat berharap bisa memberikan kontribusi yang besar bagi umat, kontribusi yang besar bagi Muhammadiyah. Terima kasih kepada semua yang telah mendukung acara ini, para donasi di program channel untuk siaran dakwah dari pimpinan cabang Muhammadiyah Mundilan. Sangat bermanfaat sekali para donasi yang telah memberikan donasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Kita ucapkan jazakumullahu khairal jaza, jazakumullahu khairan khathira. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menggapai Ramadan kali ini menjadi insan-insan yang bertakwa. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kaum muslimin, muslimat, saya akan testimoni dengan santri dari Ma'had Ali bin Abi Thalib tahfidz Quran Muhammadiyah, Mbak Fadilah, untuk minta melanjutkan ayat yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ya, Sofi, bagus sekali. Akan kita lanjutkan testimoni yang kedua, Mbak Milna, untuk melanjutkan apa yang saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Ya, Sofi, cukup. Ya, untuk Ananda berdua menjadi santri di Ma'had atau di Tahfidz Ali bin Abi Thalib tentunya punya kesan-kesan tersendiri. Milna, tolong ceritakan kesan menjadi santri Tahfidz di Ma'had atau di Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib. Pesan dan kesan saya sangat senang sekali bisa masuk di Pondok Pesantren Ma'had Ali bin Abi Thalib Muntilan ini, karena di sini juga saya bisa mencari dari pahala dunia dan akhirat. Di mana di pondok ini juga program unggulannya yaitu menghafal Al-Quran dan murojaah Al-Quran. Sekian. Jadi secara dunia nanti dapat ilmu di SMA-nya, kemudian bahasanya secara akhirat nanti juga bisa mengembangkan dakwah dengan Al-Qurannya ya. Ya, terima kasih Mbak Lila. Kemudian Mbak Fadila untuk memberikan kesan dan kesannya untuk di santri. Kesannya saya sangat senang. Di sini saya dididik kekeluargaan, kedisiplinan. Di sini ada program tahfidz. Saya sangat senang karena Ustadz-Ustadzah membimbing saya dengan baik sehingga hafalan saya menjadi lebih baik dan menempel. Ya, terima kasih. Demikian, saudara kaum muslimat, kita berdua melakukan tadi dari di sini dan juga bisa bermanfaat dan juga memberikan motivasi kepada yang lain yang ingin pondok di pesantren ini, semoga bisa tertarik, bisa mengikuti Ananda berdua. Terima kasih. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat dimanapun berada, terlebih warga Muhammadiyah, kita sudah menyaksikan Ananda berdua, Mbak Milna dan Mbak Fadila, tadi testimoni untuk membacakan ayat juz 1 dan juga juz 29 dengan baik, kemudian juga menyampaikan kesan dan pesan dengan baik. Semoga ini menjadi inspirasi, motivasi pada warga Muhammadiyah untuk bisa berkenan, Bapak, Ibu, orang tua semuanya memasukkan anak-anak dididik di santri di Pondok Pesantren Ali bin Abi Thalib Muhammadiyah Cabang Medan ini. Semoga tadi mendapatkan ilmu yang berguna, dari sisi dunianya mendapatkan bekal ilmu pengetahuan yang cukup, ilmu tahfidznya juga luar biasa sehingga bermanfaat bagi umat semuanya. Selamat sukses anak-anak semuanya, santri-santri semuanya, selamat sukses untuk SMA Muhammadiyah 2 Muntilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.